Kalau di masjid kan gak ada masalah. Itu itikaf atau lari dari masalah? Sebetulnya dia sedang lari dari masalah. Saya selama di masjid tenang. Iya, di masjid gak ada godaan. Di masjid itu laki perempuan aja dikasih batas kok. WC aja gak bisa nyampur. Betul? Dari tahun ke tahun kan naik kelas. Itikafnya cuma diam di masjid. Padahal itikaf yang sebenarnya diam saja di tubuhmu. Pergi saja kemanapun, kamu tetap saja hening, bening sekalipun dalam keramaian. Kamu tetap hening, bening sekalipun berada di lingkungan orang-orang yang emosinya bergejolak. Hening, bening sekalipun banyak sekali kontradiksi yang datang dalam hidup. Itu itikaf. Jadi itikaf gak usah menunggu ya 10 hari bulan Ramadan. Itikaf itu setiap ruang dan waktu di setiap kehidupan. Itu itikaf yang sebenarnya. Sudah begitu belum? Terus apa yang mau dirawat? Apa yang mau dirawat kalau masih begitu? Kalau kita sudah bisa itikaf di sini, sudah hening, sudah bening, rawat. Jelas barangnya? Jelas ada yang dirawat. Karena barangnya udah ketemu. Jangan sampai mengalami kecelakaan spiritual lagi. Jangan sampai kamu berisik lagi. Jangan sampai kamu terbawa emosi lagi. Jangan sampai kamu terbawa marah lagi. Jangan sampai kamu tersinggungan lagi. Rawat. Ini baru judulnya aja. Makanya Ramadan, rohnya rahmatullah, mimnya ma'rifatullah, do'nya duyufullah, alif Allah. Nun, nurullah. Beruntung ya. Kalau yang sudah bisa mendapatkan rahmat Allah, ma'rifatullah, duyufullah, dapat Allah, dapat nurullah. Caang, baranang. Dan siapa yang sudah mendapatkan nurullah? Nurullah itu terangnya melebihi 1000 bulan. Nurullah itu terangnya melebihi 1000 bulan. Kalau bulan 1000, segimana sih terangnya? Ini melebihi 1000 bulan. Sebegitu terangnya itu yang disebut dengan padang mahsyar yang sebenarnya. Terang tetapi tidak menyilaukan. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan malam ketentuan. Malam yang ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya kita sendiri. Kapan kamu mau mengalami pencerahan? Kapan kamu mau bangkit? Kapan kamu sadar? Tentukan oleh diri kamu sendiri. Di setiap ruang dan waktu sudah disediakan oleh Allah. Ruangnya, waktunya untuk masing-masing orang. Ini malah ditunggu di pos ronda. Dapatnya Lailatul Qadar. Makanya 2 ciri Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar ditandai dengan angin berhenti bertiup. Angin sendiri adalah udara yang bergerak. Udara bergerak karena ada beda tekanan, beda suhu. Akibat kapasitas kalor setiap benda berbeda. Itu tidak mungkin terjadi kalau angin yang di semesta raya. Tapi angin yang di sini yang harus berhenti bertiup. Angin itu biasanya membawa sesuatu. Lihat saya. Kalau ada angin datang membawa berita buruk, tenang saja. Ada angin datang membawa kemarahan, tenang saja. Ada angin membawa fitnah, tenang saja. Ada angin membawa hoax, tenang saja. Itu namanya angin bertiup. Udah gitu belum? Udah gitu belum? Itu baru dapat Lailatul Qadar. Kalau angin bertiup ya sudah Lailatul Qadar. Yang kedua, gelombang berhenti. Bukan gelombang laut. Gelombang kan gini, naik turun, naik turun, naik turun. Ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah. Itu namanya gelombang. Kalau kita sudah tidak bergelombang lagi, datar saja. Dapat yang menyenangkan syukur, dapat yang tidak menyenangkan syukur. Ketemu orang baik syukur, ketemu orang jahat syukur.
Udah datar saja, itu namanya gelombang berhenti. Itu Lailatul Qadar. Saya heran sampai sekarang. Menjelaskan Lailatul Qadar gitu-gitu aja. Tidak ada implementasinya dalam hidup. Ayo saya tanya pada diri kita masing-masing. Sudah berhenti nggak angin? Sudah, alhamdulillah dikit-dikit. Walaupun kadang-kadang masih reaktif. Sudah berhenti nggak gelombang? Dikit-dikit sudah mulai, setidak-tidaknya amplitudenya udah berkurang. Asalnya sudeng, asalnya gitu. Itu tsunami namanya. Tapi kalau amplitudenya udah mulai berkurang, landai saja amplitudenya udah mulai bagus. Dulu kalau dimarahin orang, luar biasa. Sekarang dimarahin orang tenang saja. Walaupun masih ada kesel, itu namanya amplitudenya udah mulai landai. Itu Lailatul Qadar. Dan ini bisa terjadi kalau kita sudah menyaksikan pada diri kita sesuatu yang lebih terang dari 1000 bulan. Itulah Ramadan, puncaknya kan Nun. Pencerahan, caang baranang. Kalau kita sudah caang baranang, baru kita bisa nyaangan kanu poeken. Itu kan, betul nggak? Kan itu kan pepatah agung para leluhur kita. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu keung. Tuh. Siapa yang bisa nyaangan kanu poeken? Yang sudah nyala. Ari paroe kene mereka mah nyangan batur. Siapa yang sudah menyala? Yang sudah menemukan nurullah. Makanya surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba, dipungkas dengan huruf nun. Ba tu baitullah, nun tu nurullah. Siapa yang sudah menemukan nurullah dalam baitullah, maka dialah yang disebut dengan ahlul bait, ma'rifatullah. Makanya nun mati ketemu dengan ba, gak boleh dibaca nun, dibacanya mim, hukumnya iqlab. Iqlab itu dari kolbu, kolbu adalah baitullah. Tuh nyambung. Ya mau diajar tajwid di baheula kitu dengung mim kurang mim hayo nguruskeun suara. Agama itu bukan soal suara. Agama adalah soal kesadaran. Apakah itu harus benar bacanya? Ya harus benar, masa salah. Tetapi itu aksesorisnya agama, bukan intisarinya agama. Nah, merawat Ramadan. Jadi tahu yang harus dirawat. Ya Ramadan. Apa harus dirawat? 1 rahmatullah, 2 ma'rifatullah, 3 duyufullah, 4 Allah, 5 nurullah. Tah eta rawat. Udah dapat belum? Dapat belum? Lah apa yang mau dirawat? Makanya begitu kita sudah mendapatkan yang 5 itu dirawat, maka kita akan mengalami pasca. Idul Fitri bisa berarti syariat, bisa berarti hakikat. Syariatnya sudah saya jelaskan tadi, hakikatnya Idul Fitri adalah kembali terbuka. Makanya di Quran surat Al-Maidah 114 ada sebuah doa yang dilantunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Doanya, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana id. Jadi kata itu cuma ada di Quran 1 kali. Di surat Al-Maidah saja 114. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Ngerti sekarang hari raya? Hari raya adalah saat dimana kita mendapatkan hidangan dari langit. Langit itu berbicara keluhuran. Makanya puasa artinya adalah bertempat tinggal di keluhuran. Dari upa fasa. Banyak yang menjalankan puasa, ditanya aja etimologinya gak ngerti. Puasa dari upa fasa. Upa itu upaya, fasa itu keluhuran. Jadi upa fasa
atau puasa dalam lidah orang Indonesia itu dari bahasa Pali, arti yang sebenarnya adalah bertempat tinggal di keluhuran. Jadi bertempat tinggal di mana? Di langit. Langit itu lambang keluhuran. Maka siapa yang tempat tinggalnya di keluhuran, maka setiap saat akan mendapatkan hidangan dari langit. Paham? Kira-kira kalau kita bertempat tinggal di tempat-tempat kesadaran rendah, dapat hidangan? Dapat juga hidangan dari alam rendah. Bergaulah dengan orang-orang yang kesadarannya tinggi, kita akan dapat selalu berkah. Bergaulah dengan orang-orang yang kesadarannya rendah, ya, dapat berkah juga kalau tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, ya bukan dapat berkah, ikutan di frekuensinya mereka. Paham? Gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai. Ada beberapa pertanyaan. Satu, adakah yang harus dirawat? Jawab masing-masing. Ada. Sudah ketemu barangnya? Sudah, alhamdulillah. Yang kedua, apa sih Ramadan itu sebenarnya? Sudah saya jelaskan. Apakah Idul Fitri itu sebenarnya? Sudah saya jelaskan. Saya ulang lagi. Jadi Idul Fitri adalah kembali terbuka. Kembali terbuka berarti kita sudah menyaksikan hidangan dari langit. Cirinya itu. Cirinya itu. Idul Fitri bukanlah macet. Idul Fitri bukan pulang kampung. Nah, pulang kampung, mudik itu sebetulnya simbolisasi dari apa? Dari kerinduan seseorang untuk mudik yang sebenarnya. Sayang sekali kita baru bisa memenuhi mudik secara jasmani. Nih saya lihat. Saya ini tubuhnya. Tahu gak? Terbuat dari air yang berada di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat dari udara yang ada di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat dari matahari yang bersinar di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat juga dari tanah yang ada di sekitar rumah saya di Garut. Dan saya terbuat dari ruang kosong yang ada di Garut juga di sekitar rumah saya. Mengerti maksud saya? Iya kan? Saya dilahirkan di situ. Bapak saya kan makan dari situ. Betul nggak? Minum dari air yang di situ. Makan dari tanah yang ditanam tumbuhannya di situ. Ngirup udara yang di situ. Dapat sinar matahari yang di situ. Ruang kosong yang di situ juga. Wajar nggak kalau saya rindu ke situ? Karena tubuh saya dari situ. Wajar. Makanya saya tidak alergi terhadap mudik, nggak apa-apa. Tetapi sesungguhnya diri kita yang sejati kan bukan tubuh. Yang ada di balik tubuh. Asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Harusnya kerinduan kepada kampung itu yang sebenarnya kerinduan ke kampung asal diri sejati kita. Oh, luar biasa ya kalau dua-duanya rindu. Rindu ke kampung asal jasmani, rindu ke kampung asal rohani. Siapa yang rindu kepada kampung asalnya? Tentu saja yang mereka sudah tahu kampung asalnya. Yang nggak tahu mah nggak rindu. Paham? Ini dibuka sedikit ya, mudik biar ngerti. Kalian kan mudik tiap tahun ya, tapi nggak ngerti mudik itu apa. Hakikatnya juga apa. Ya, kenapa kok saya rindu ke tanah kelahiran? Wajar, karena kita ini resonansi dalam bahasa energi. Karena kita ini satu frekuensi dengan segala material yang ada di kampung hari ini. Ada resonansi itu, ada ketertarikan. Ada hukum tarik menarik kita itu dengan seluruh molekul dan atom sejenis yang ada di kampung kita. Wajar? Wajar. Makanya dijelaskan nih secara saintifik biar ngerti sedikit. Sedikit aja ngertinya, nggak usah banyak-banyak. Makanya pertanyaan selanjutnya, perlukah pasca Ramadan? Perlu? Ya perlu. Kalau ada yang bisa dirawat. Dapatkah Ramadan itu 12 bulan? Jawabannya apa? Dapat.
Siapa yang menentukan Ramadan 12 bulan? Masing-masing diri kita. Mau nggak setiap ruang dan waktu kita kedapatan rahmatullah, ma'rifatullah, duyufullah, Allah, nurullah? Mau? Kalau mau, pastikan 12 bulan. Dan tidak usah merubah kalender. Punya kalender, semuanya diganti Ramadan. Pusing sendiri. Kalendernya biarkan saja Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Muharram, Safar terus sampai akhir bulan. Enggak apa-apa. Karena yang paling penting sekarang menciptakan Ramadan bagi diri kita. Itu penting. Kalau begitu sekarang saya tanya lagi, dapatkah kita membuka pintu surga selama 12 bulan? Dapat apa enggak? Emang tahu surga? Tahu aja enggak bilang dapat. Nah di Quran nanti kita akan tunjukkan ayatnya ya. Surga itu tempat di mana kita masih bernafas. Tempat di mana masih ada langit dan bumi. Kita bernafas di mana? Di sini. Berarti surga itu sebetulnya di sini. Saat ini, sekarang. Bisa dibuka? Bisa. Ya terserah kita mau jadikan surga ini, mau jadikan neraka ini, terserah kita kok. Allah tidak menciptakan surga dan neraka. Surga dan neraka adalah ciptaan kita sendiri. Makanya surga dari kata suwarga. Kalau dalam bahasanya orang Sunda pakai loka bahkan. Suwarga loka. Su itu abadi, warga itu kumpulan, loka itu lokasi. Su itu bisa juga sejati. Jadi suwarga loka adalah tempat di mana berkumpulnya segala kesejatian. Di mana? Di sini. Saripati segala unsur tanah di sini. Saripati semesta raya di sini. Bahkan pusat semesta raya pun ada di sini. Itu dinyatakan dalam Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang sudah menemukan kebesaranku pada dirinya, maka dia akan merasakan Allahu Akbar. Setiap selesai Ramadan takbiran. Tapi nggak ngerti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kalimat itu bisa membuat kita menangis. Kalau kita sudah bisa menyaksikan akbarnya dia pada diri kita. Begitu kita sudah menyaksikan akbarnya Allah pada diri kita. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada engkau selain engkau ya Allah yang maha besar. Begitu kita sudah sampai di kesadaran itu, walillahil hamd, segala puji habis untukmu. Kita tidak menyaksikan diri kita lagi. Karena semua aku yang kecil ini sudah menyatu dalam akunya yang maha besar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah.